Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Wahyu Maulid. Saya dari Keperawatan kelas 4A. Di sini saya akan sharing terkait pertemuan saya selama dari awal pertemuan sampai akhir pertemuan di mata kuliah Finansial Literasi. Di sini saya sudah mempelajari banyak hal di Finansial Literasi ini. Yang pertama itu cara memanage keuangan, yang kedua merencanakan keuangan, yang ketiga mencari uang, yang keempat cara mengalokasikannya. Seperti saya diajari untuk deposit, reksadana, saham dan juga obligasi. Serta saya juga diajari caranya untuk membeli asuransi. Nah, di sini apa sih manfaatnya gitu dari belajar hal-hal tersebut? Yang saya dapatkan dari hal-hal tersebut itu manfaatnya saya jadi mengerti kenapa semua itu penting. Jadi sebelumnya itu saya nggak ngerti gitu, kenapa harus investasi, kenapa harus kelola keuangan. Nah, setelah belajar dari mata kuliah ini, saya lebih mengerti tentang hal-hal tersebut gitu. Kenapa saya harus mempelajari cara mengolah keuangan, memanage keuangan, mencari uang itu seperti apa. Dan juga saya jadi tahu kedepannya uang tersebut akan dialokasikan kemana gitu. Jadi misalkan sebelumnya saya nggak tahu investasi itu apa, sekarang udah tahu. Jadi nanti saya akan mengalokasikan uang saya itu untuk investasi dan juga asuransi gitu. Nah, di sini saya melakukan riset kecil untuk asuransi reksadana apa yang bagus gitu untuk diambil yang ada returnnya besar. Di sini saya dapat dua. Yang pertama itu reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang ini saya dapat dari bibit, saya dapat Bahana Liquid Syariah kelas S. Di sini itu dalam setahun terakhir produk ini mencatat performa dengan 4,89% dengan total kelolaan itu sekitar 858 miliar rupiah gitu. Terus yang kedua saya dapat Sukorinvest Stable Fund. Jadi ini reksadana tetap. Di sini produk ini itu memiliki kekelolaannya itu sebesar 15,78 triliun dan mencatat kenaikan sebesar 107% selama tahun terakhir. Dan si returnnya itu ke kita itu sekitar 7% sampai dengan 8% per tahun. Jadi itu besar banget. Dan juga di kedua saham ini, reksadana ini itu angka kenaikan harganya itu lebih besar daripada turunnya harga tersebut gitu. Jadi memang worth it, dan juga untuk pembeliannya itu minimal 100.000 gitu. Nah, dan selanjutnya di sini untuk asuransi apa gitu yang bisa memproteksi, memberikan perlindungan dan juga proteksi terhadap keluarga. Di sini saya mendapatkan produk yaitu dari Manulife. Manulife ini memang sudah terkenal sejak lama dan juga sudah besar perusahaannya. Jadi terpercaya dan juga banyak seperti orang-orang mempercayai Manulife ini gitu. Di sini ada beberapa produk dari Manulife. Yang pertama ada Manulife Essential Assurance. Jadi produk ini itu memberikan perlindungan seumur hidup dengan peluang tabungan jangka panjang. Terus dapat mengembangkan aset secara stabil sambil melindungi orang yang kita cintai gitu. Terus ada yang kedua ada Pro Life Plus. Produk ini mencakup berbagai jenis perlindungan termasuk perlindungan terhadap penyakit kritis, rawat inap, operasi, dan pemeriksaan kesehatan rutin. Jadi ini Pro Life Plus ini asuransi kesehatan dari Manulife. Yang ketiga ada proteksi jiwa berjangka. Jadi Manulife Dynamic Life Assurance ini salah satu pilihan. Dapat memilih manfaat akhir masa pertanggungan, masa pembayaran premi, dan perlindungan tambahan sesuai kebutuhannya. Ini untuk asuransi jiwanya. Nah, untuk rencana keuangan kedepannya, saya untuk sekarang itu masih belum ada rencana karena pendapatannya itu masih belum tetap. Tapi setelah memulai bekerja, misalkan income saya 15 juta, nanti dari 15 juta itu saya akan membagi-bagi 30% untuk investasi atau sekitar 4,5 juta, asuransi 10% atau sekitar 1,5 juta, dana daruratnya itu 15%, 2.250.000. Terus kebutuhan sehari-harinya itu 25%, 3.750.000 untuk nyicil motor. Jadi saya butuh motor gitu ya, 10%.
Nyicil motor itu 1.500.000 untuk memberi ke orang tua 10% atau 1.500.000. Itu rencana keuangan untuk bekerja. Selanjutnya rencana keuangan untuk berkeluarga itu misalkan income-nya 25 juta per bulan. Investasi yang akan saya lakukan itu 15%, atau sekitar 3.750.000. Asuransinya 35%, 8.750.000 untuk pendidikan anak, kesehatan dan kendaraan gitu, asuransi kendaraan. Terus untuk nyicil rumah sekitar 30%, 7.500.000 karena KPR kan minimal 30% dari gaji kan. Jadi untuk kebutuhan sehari-harinya 20% atau 5 juta. Nah itu untuk rencana keuangan saat berkeluarga dengan income 25 juta per bulan. Yang tadi bekerja itu income-nya 15 juta per bulan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.